Kalau Mas Reza nggak perlu. Iya Pak, hari ini XX dulu Pak. Gimana? Hari ini Anissa dulu Pak ya. Oh iya. Oke, cek apakah suara saya sudah terdengar. Oke, gimana? Oke, terima kasih. Baik teman-teman semua dan Bapak Manggazali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan, kesempatan, serta kelancaran dalam segala urusannya. Oke, untuk membuka presentasi kali ini, jadi kali ini kelompok kami yaitu kelompok 6 akan memaparkan hasil pembahasan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jangtu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Nah, langsung saja ke anggota kelompoknya. Yang pertama adalah Alivia Firdausi, absen 1. Saya sendiri Muhammad Mutsakoful Fikri, absen 16. Made Ayu Budiani, absen 17. Dan Meli Pristia Wijayanti, absen 18. Oke, jadi pada presentasi kami kali ini ada 6 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, kami akan membahas mulai dari pengertian latar belakang tipikor. Yang kedua, kami akan membahas tentang merugikan keuangan negara berserta contoh kasus. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan, penyuapan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang beserta contoh kasus. Serta yang terakhir, pemerasan gratifikasi beserta contoh kasus. Oke, langsung saja. Kebetulan yang pertama tindak pidana korupsi, saya sendiri yang akan memaparkannya. Oke, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangtu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ya, dalam pasal 13. Nah, dari 13 pasal dikelompokkanlah menjadi 7 macam perbuatan utama diklasifikasikan. Yang pertama itu ada merugikan keuangan negara. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga ada suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, terus perbuatan curang, perbuatan pemerasan, serta yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, berarti kita berbicara tentang hukum. Siapa sih subjek hukum tindak pidana korupsi? Ya, setiap orang. Ada orang perorangan, korporasi, bahkan pegawai negeri. Pegawai negeri meliputi nanti dari staf sampai ke kalangan pejabat. Jadi ya setiap orang, bisa orang perorangan, secara korporasi maupun pegawai negeri. Nah, ada perubahan terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, yang pertama adalah perubahan di pasal 2 ayat 2. Secara substansi tetap, tapi penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam pasal demi pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, perubahan kedua adalah ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah masuk ke tipikor. Sekarang kita berbicara tentang apa sih itu merugikan keuangan negara. Nah, untuk memahami tersebut, di pasal 2 dijelaskan bahwasanya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ya, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian, dipidana.
penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 M. Jadi intinya adalah setiap orang yang melakukan melawan hukum ya, melakukan perbuatan melawan hukum dan dia memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan tentunya hal itu merugikan keuangan negara. Nah, di pasal 2 juga disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, kalau misalnya melakukan keadaan tertentu ini pidana mati dapat dijatuhkan, artinya dia dapat dijatuhkan hukuman mati. Keadaan tertentunya apa? Next slide. Nah, pasal 2 ayat 2 substansi tetap penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undang-undang ini. Nah, penjelasan pasal demi pasal ini menjelaskan tentang keadaan tertentu yang disebutkan di slide sebelumnya, yaitu tentang hukuman mati yang diberikan pada saat melakukan tipikor. Nah, keadaan tertentunya bagaimana? Dalam keadaan tertentu ini, ketentuannya adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap yang pertama, dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan terakhir penanggulangan tindak pidana korupsi. Jadi ini ya teman-teman, keadaan tertentu itu dapat dijatuhkan hukuman mati. Oke, selanjutnya. Nah, di pasal 3 dijelaskan bahwasanya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan, yaitu misalnya kesempatan dia sebagai pejabat atau kedudukannya sebagai misalnya anggota dewan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita berbicara tentang merugikan keuangan negara. Apa sih itu keuangan negara? Nah, itu diatur pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Keuangan negara itu apa? Adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik itu yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena A. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Terus yang timbul karena apa lagi? Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD. Berarti ini BUMN dan BUMD ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan ya. Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Oke, selanjutnya. Nah, tadi juga merugikan perekonomian negara. Perekonomian negara itu apa? Itu adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, ya. Baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Oke, nah tadi juga berbicara tentang kerugian. Kerugian itu sendiri apa? Unsur kerugian negara itu tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini. Artinya bisa saja terhitung itu tidak rugi, tapi dengan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi tadi memperkaya dirinya sendiri dan melawan hukum, itu bisa dikatakan kerugian negara. Makanya di sini dibilang kerugian itu tidak bersifat mutlak gitu.
Selanjutnya, nah ini contoh-contoh kasus dari tindak pidana korupsi teman-teman. Yang pertama itu ini penampakan Harilo tersangka kasus UPS. Kalau teman-teman tahu dulu ada apa namanya pengadaan UPS ini 2014 kalau nggak salah di zaman Bapak Ahok kalau nggak salah ya. Ya jadi dia direktur utama PT Office Tarindo. Harilo merupakan tersangka kasus dengan korupsi pengadaan UPS dalam APBD DKI Jakarta. Ini yang waktu itu dibilang APBD siluman, teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti beritanya ya. Nah, dalam kasus ini dia vendor pengadaan UPS. Jadi bukan pejabatnya saja yang dikenakan, tapi vendornya juga. Karena apa? Dia di sini memperkaya diri dia dan melakukan perbuatan melawan hukum. Udah terpenuhilah tadi, merugikan keuangan negara. Itu contoh pertama. Ya, lanjut next slide ke contoh kedua ini. Nah, ini Mensos Jualeri Batubara jadi tersangka korupsi bansos COVID-19. Ancaman hukuman mati bakal menanti, tanda tanya. Nah, ini teman-teman pastinya tahu berita tentang Mensos Jualeri Batubara yang sangat ini ya miris teman-teman ya. Dalam konferensi pers, Ketua KPK menduga menerima si Batubara ini menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus. Nah, Menteri Koordinator Polhukam Pak Mahfud mengatakan pejabat pusat dan daerah melakukan tipikor berkaitan dengan anggaran terancam hukuman mati. Inilah yang tadi kita jelaskan tentang keadaan tertentu, teman-teman. Jadi seseorang melakukan tipikor di keadaan tertentu, ancamannya apa? Ya hukuman mati. Nah, tapi bagaimana eksekusinya yang kita melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan juga dari pengadilan. Selanjutnya, contoh kasus pasal ketiga itu ada mantan wali kota Cilegon divonis 3,5 tahun di Bui. Nah, Acha Fahad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Trestel Kubangsari, Kota Cilegon pada April 2012 lalu. Selain itu, A juga dinilai melakukan rekayasa pemenang lelang dan menggelembungkan harga pembangunan dermaga sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 11,5 miliar. Nah, ya jadi itulah teman-teman contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan pasal-pasal yang dijelaskan di sebelumnya. Ya mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari kasus-kasus ini. Selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, terima kasih Fikri. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Pertama-tama kita harus memahami dulu arti dari penggelapan tersebut. Penggelapan ini hampir sama dengan pencurian. Kalau tindakan yang disebut pencurian itu adalah ketika suatu barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sedangkan kalau penggelapan itu adalah ketika suatu barang yang dimilikinya itu sudah ada di tangan pelaku dan tidak dengan jalan kejahatan. Itu perbedaannya. Selanjutnya. Nah, dijelaskan pada pasal 372 KUHP, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, dari pasal ini kita bisa simpulkan suatu tindakan itu bisa dikatakan penggelapan jika unsur-unsur di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, barang siapa. Itu mengindikasikan bahwa harus ada pelaku. Yang kedua, dengan sengaja dan melawan hukum. Yang ketiga, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Dan yang terakhir, barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selanjutnya, di pasal 374 KUHP juga dijelaskan penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun. Selanjutnya, nah pada Undang-Undang Tipikor, penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam pasal 8. Disebutkan di pidana
pidana dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 750 juta kepada pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, diatur juga dalam pasal 9 bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah kepada pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Selanjutnya, diatur juga dalam pasal 10, disebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Pada huruf A ini kepada setiap pegawai negeri atau orang lain yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Jadi di pasal 10 ini terkait dengan barang buktinya. Terus selanjutnya. Nah, pada pasal 10 huruf B, pidana ini dikenakan kepada pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Selanjutnya, pada pasal 10C, dikenakan kepada pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Selanjutnya, nah, contoh kasus untuk gelapan jabatan ini dilansir dari radarbali.jawapos.com, itu dapat oknum PNS Baku Databanan Pengemplang Pajak resmi dipecat. Jadi Ketut Suryana ini merupakan oknum ASN pemerintah Kabupaten Tabanan yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pembayaran pajak BPHTB dan pajak PBB2 senilai 138 juta lebih. Ini kasusnya pada tahun 2019. Nah, sesuai putusan pengadilan, Suryana itu diganjar dengan hukuman pidana selama 1 tahun dan 8 bulan atau sekitar 20 bulan penjara. Sebelum dipecat, Suryana merupakan PNS yang bekerja di UPT, PBP2 dan BPHTB Kecamatan Kerambitan dan Selembadek Timur di Badan Keuangan Daerah atau Bakuda Tabanan, Bali. Penetapan Suryana sebagai tersangka ini ditetapkan karena dia telah melakukan penggelapan dalam jabatan sesuai dengan pasal 8 berbunyi bahwa pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karenanya. Selanjutnya, setelah penggelapan kita masuk ke dalam penyuapan, yaitu pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasti kalian udah gak asing lagi sama penyuapan karena tugas dari Bapak yang tugas ke-7 kalau nggak salah. Selanjutnya. Nah, penyuapan itu merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji, giften atau beloften, yang diberikan atau diterima. Penyuapan terdiri dari 2 jenis, yaitu penyuap aktif dan penyuap pasif. Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang maupun barang. Sedangkan penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji, baik berupa uang maupun barang. Nah, penyuapan ini diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan pasal-pasal tersebut, kita harus mengetahui 3 unsur esensial dari delik suap ini. Yang pertama, menerima hadiah atau janji. Yang kedua, kaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan.
Dan yang ketiga ini bertentangan dengan kewajiban atau tugas. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pasal kelima tentang penyuapan. Itu yang pertama, di ayat pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta kepada setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Itu pada ayat kedua, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, akan dipidana dengan pidana yang sama pada ayat pertama. Selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyelenggara negara di sini? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Lalu pejabat negara pada lembaga tinggi negara, yaitu Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk presiden. Lalu menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan aturan perundangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selanjutnya. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta kepada setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada peradilan untuk diadili. Nah, pada ayat 2 dijelaskan bagi hakim ataupun advokat yang menerima pemberian atau janji tersebut akan dipidana dengan pidana yang sama. Bagaimana dengan selanjutnya? Pasal 11 disebutkan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Selanjutnya. Lalu selanjutnya pada pasal 12 dijelaskan di sini dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah kepada setiap orang yang pasal 12 huruf A itu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Lalu pada huruf B, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga diberikan hadiah atau janji tersebut diberikan, maksud saya hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya, pada huruf C, kepada hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili. Pada pasal 12 huruf D, kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan untuk diadili. Selanjutnya.
Ada pasal 12 huruf E, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu yang dibayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pada pasal 12 huruf F, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum, seolah mereka itu mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bukan utang. Selanjutnya, pasal 12 huruf G, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bukan utang. Lalu pada pasal 12 huruf H, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah sesuai peraturan perundang-undangan yang telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan. Selanjutnya, lalu pada pasal 12 huruf I, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat perbuatan dilakukan, seluruh atau sebagiannya ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Lalu pada pasal 13, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta. Nah, contoh kasusnya adalah dilansir dari kompas.com, Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2017. Jadi mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar ini didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Harman. Suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mantan hakim konstitusi Patrialis ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12C atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi terdakwa menerima hadiah dan janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili. Sekian materi penyuapan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Mbak Made Ayu. Untuk materi selanjutnya adalah kasus benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini merupakan salah satu jenis korupsi yang ada di UU Tipikor. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, kita bahas dulu tentang kondisi ideal dari pengadaan sendiri. Nah, kondisi ideal untuk pengadaan itu ada 4. Yang pertama adalah orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang dan jasa dipilih melalui proses seleksi tender. Yang mana tender ini ada beberapa pengertian. Yang pertama menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, disebutkan tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Menurut Alfian Malik, tender merupakan serangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan, serta menunjuk perusahaan yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan. Sedangkan menurut Sudarsono, tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong atau mengerjakan pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang sudah dibuat. Lanjut, Mbak. Ya, kondisi ideal yang selanjutnya itu adalah tender harus berjalan secara bersih dan jujur. Lalu pihak
dengan rekam jejak yang terbaik dan harga yang paling kompetitif itu akan dipilih. Nah, untuk menjaga keadilan, pihak penyeleksi tender itu tidak boleh ikut dalam tender alias tidak boleh menjadi kandidat dalam tender. Kenapa? Karena apabila nanti pihak penyeleksi itu ikut menjadi kandidat dalam tender, ini bisa menjadi indikasi adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Lanjut ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi sebagian atau seluruhnya. Nah, jadi di pasal 12 huruf I ini tidak harus timbul adanya kerugian negara. Tapi yang paling penting itu ada keikutsertaan atau peran dari pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal pemborongan, pengadaan, ataupun persewaan. Lanjut. Nah, kalau misalnya ada pegawai negeri atau pihak-pihak yang ibaratnya ternyata dia ikut serta dalam pengadaan sebagai pemborong dan sebagainya, itu akan mendapatkan hukuman sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu ada pidana penjara dan pidana denda. Kalau pidana penjara itu ada yang seumur hidup atau paling singkatnya 4 tahun, paling lama 20 tahun. Kalau yang pidana denda itu paling sedikit 200 juta. Paling banyaknya 1 miliar. Lanjut. Nah, ini nih, contoh kasus benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi, Pak Bupati Nganjuk itu, Pak Taufikur Rahman, pernah diduga melakukan tipikor. Dalam hal apa? Itu dalam hal sebagai pemborong atas 5 proyek pengadaan atau persewaan yang ada di kabupaten yang dia pimpin, yaitu Kabupaten Nganjuk. Nah, kelima proyek itu berlangsung di tahun 2009 yang terdiri dari proyek pembangunan jembatan di Dusun Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran di Desa Milir, proyek perbaikan jalan dari Kecamatan Sukomoro sampai ke Cubung, proyek rehabilitasi saluran di Desa Ganggang Malang, proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngerengket ke Melorah di Kabupaten Nganjuk. Nah, ini kan kasusnya benturan kepentingan dalam pengadaan ya. Jadi Pak Bupati ini ternyata harusnya kan tidak boleh menjadi pemborong begitu ya, tapi ternyata beliau malah menjadi pemborong. Jadi ini ada keterlibatan itu dalam pengadaan barang dan jasa. Ada benturan kepentingan begitu dalam pengadaan. Selanjutnya, nah ini ada jenis korupsi perbuatan curang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lanjut. Nah, ada beberapa pasal yang mengatur, itu ada di pasal 7 ayat 1 huruf A sampai D, sama pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf H. Nah, yang pertama kita bahas pasal 7 ayat 1 huruf A. Ini mengatur tentang pemborong, ahli bangunan, dan penjual bahan bangunan yang curang. Bunyi pasalnya sendiri adalah pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang ataupun keselamatan negara di dalam keadaan perang. Lanjut. Selanjutnya, ya, terima kasih. Pasal 7 ayat 1 huruf B ini mengatur tentang pengawas pembangunan dan pengawas penyerahan bahan bangunan yang membiarkan terjadinya perbuatan curang. Bunyi pasalnya sendiri adalah setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 huruf A tadi. Lanjut. Pasal 7 ayat 1 huruf C ini mengatur tentang rekanan TNI atau Polri yang melakukan perbuatan curang.
bunyi pasalnya adalah setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Lanjut. Pasal 7 ayat 1 huruf D, ini tentang pengawas rekanan TNI Polri yang membiarkan terjadinya perbuatan curang. Jadi bunyi pasalnya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang mana dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 huruf C yang tadi. Lanjut. Nah, ini pasal 7 ayat 2, ini tentang penerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan TNI Polri yang membiarkan terjadinya perbuatan curang. Nah, ini tuh bunyi pasalnya adalah bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI Polri membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maksudnya dalam pasal 7 ayat 1 huruf A atau huruf C dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, hukumannya itu ada di slide selanjutnya. Lanjut. Nah, hukuman dari pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi mengenai perbuatan curang itu ada di pasal 7 ayat 1. Yang mana berbunyi apabila terdapat pelanggaran perbuatan curang, itu akan dipidana penjara maupun pidana denda. Kalau pidana penjara itu paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun. Kalau yang pidana denda, paling sedikit 100 juta, paling banyaknya 350 juta. Lanjut. Nah, di pasal 12 huruf H ini mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggunakan tanah negara sehingga merugikan orang yang berhak. Bunyi pasalnya sendiri adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya sudah terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, padahal sudah merugikan orang yang berhak. Dan padahal juga beliau-beliau itu tahu bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, kalau misalnya ada orang yang melanggar pasal 12 huruf H tadi, itu akan dijatuhi hukuman. Hukumannya apa aja? Hukumannya ada 2 jenis, itu pidana penjara dan juga pidana denda. Kalau pidana penjara, itu ada yang seumur hidup atau paling singkatnya 4 tahun, paling lama 20 tahun. Kalau pidana denda itu paling sedikitnya 200 juta, paling banyaknya 1 miliar rupiah. Lanjut. Nah, ini adalah contoh kasus dari perbuatan curang. Jadi ada jembatan runtuh gitu ya di Desa Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Itu proyeknya senilai 2,377 miliar. Jadi 2 terdakwa sudah diadili di Pengadilan Tipikor Makassar. Yang mana rekanan pelaksana pembangunannya itu didakwa sudah melakukan pengurangan volume pengadaan dan pelaksanaan pengerjaan proyek serta pelaksanaan proyek menyalahi ketentuan konstruksi. Ini didasarkan pada pemeriksaan ahli Dinas Bina Marga Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, untuk konsultan pengawasnya itu dinilai sudah lalai dalam melaksanakan tugasnya guna membangun jembatan Bamba tersebut. Ini kasusnya sebenarnya seperti ini. Kan selesai dibangun bulan Oktober 2011. Ternyata di bulan Desember 2011 itu karena debit air Sungai Bamba naik, jembatannya itu patah terus roboh gitu. Jadi bahkan waktu itu belum difungsikan sebagai jembatan yang resmi gitu. Jadi ini benar-benar ya menyedihkan gitu ya. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alivia. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus tipikor yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
yaitu tentang pemerasan, gratifikasi beserta dengan kasusnya. Yang pertama yaitu pemerasan. Pemerasan ini diatur di pasal 12 huruf E, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dan bersifat memaksa orang dengan memberikan sesuatu yang dibayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Lalu dalam pasal 12 huruf G, pemerasan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dilakukan waktu menjalankan tugas dengan meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bukan utang. Lalu dalam pasal 12 huruf F, yaitu pemerasan tentang mengenai pegawai negeri yang melakukan pemerasan kepada pegawai negeri lain, yaitu dilakukan waktu menjalankan tugas dengan cara meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum, seolah mereka mempunyai utang padahal diketahui bukan utang. Lalu kasusnya yaitu jaksa tersangka kasus Tiga jaksa tersangka kasus pemerasan 63 Kepsek diduga terima 650 juta. Nah, di kasus ini sebenarnya ini merupakan kasus pemerasan kepada kepala sekolah atas dana BOS. Jadi para kepala sekolah tersebut mengaku diperas oknum dari Kejari Inho yang bekerja sama dengan LSM. Oknum tersebut diduga meminta sejumlah uang jika kepala sekolah tidak mau diganggu dalam penggunaan dana BOS itu. Ketiga tersangka itu yaitu HS, OAP, dan RFR yang disangkakan pasal 12 huruf E atau pasal 11 atau pasal 5 ayat 2 jangto ayat 1 huruf B UU nomor 31 tahun 1999. Lalu selanjutnya tentang gratifikasi. Seperti yang telah kita ketahui, karena ini tugas minggu ini ya, jadi gratifikasi adalah pemberian yang berupa pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut berdasarkan penjelasan pada UU nomor 20 tahun 2001 pasal 12B. Lalu, pada pasal 12B dan 12C diatur sebagai berikut. Pasal 12B ayat 1 berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Apabila nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum. Lalu ayat 2, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan yang paling lama 20 tahun. Dan untuk pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Lalu dalam pasal 12C ayat 1 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK. Dan penyampaian laporannya dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ayat 3,
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penerima laporan menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Lalu pasal 4, ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan penentuan status gratifikasi sebagaimana disebut dalam ayat 3 diatur dalam UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu inti pokok pasal 12B dan 12C. Pada pasal 12B itu intinya adalah gratifikasi dianggap suap jika berhubungan dengan jabatannya. Artinya gratifikasi tersebut dianggap suap apabila menyangkut pekerjaan atau jabatannya. Lalu yang kedua, sanksi penjara paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan sanksi denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Lalu untuk pasal 12C, gratifikasi tidak dianggap suap jika penerima melaporkan tindakan tersebut sebelum 30 hari setelah diterimanya gratifikasi. Lalu KPK akan memproses pelaporan paling lambat 30 hari setelah laporan diterima. Kesimpulannya, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Maka dari itu, kita bersama harus membantu memberantasnya. Jika mengetahui adanya suatu kejadian yang mengarah ke tindak pidana korupsi, sebaiknya segera melapor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 6 ya, kelompok terakhir ini ya. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Saya tahu ada teman-teman yang ingin bertanya. Tunggu. Jelas ya, cukup jelas dan memang dibedah lengkap ya. Saya pikir sudah pemaparan kelompok 6 sudah baik. Nah, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya terkait pemaparan yang dilakukan sama kelompok 6. Silakan. Ada? Belum, kan? Ada teman-teman? Jelas semuanya? Kalau jelas berarti sudah cukup nih kelasnya nih.
Kalau sudah jelas, gantian saya tanya kalau gitu ya. Nggak, maksudnya gini, teman-teman silahkan kita refleksi ya. Jadi setelah mendengar pemaparan dari kelompok 6, apa yang teman-teman bisa ceritakan ya. Jadi silakan menggunakan refleksi 4F ya. Boleh finding, boleh fact, boleh future, boleh feel ya. Monggo silakan teman-teman. Apa yang teman-teman sudah bisa ceritakan ya? Singkat aja di chat, di kolom chat. Setelah mendengar apa yang kelompok 6 sampaikan, paparkan, apa yang teman-teman bisa ceritakan ya. Di kolom chat ya. Mandi, sarapan, oh ini punya Mbak Vera tadi ya. Belum ada. Bentar ya. Silakan teman-teman. Kalau gratifikasi itu terkadang penerimanya tidak sadar bahwa itu bagian dari korup. Kalau sudah sadar harus dilaporkan dalam waktu 30 hari. Kalau dari awal sepakat satu sama lain maka itu suap. Ya, betul ya. Betul. Kita sepakat, Pak ya. Jadi memang gratifikasi akan berpotensi menjadi suap ketika tidak dilaporkan ya. Makanya KPK memberi waktu 30 hari untuk dilaporkan. Kalau bisa langsung Mbak ya, jangan di hari ke-28 baru dilaporkan ya. Kita dikasih waktu 30 hari baru dilaporinnya di hari ke-28 gitu ya. Kirim berkasnya ke KPK aja butuh waktu berapa hari, nanti pas lewat udah lewat ya, udah lewat waktunya ya. Makanya kalau bisa begitu pas menerima langsung lapor. Seperti itu. Tapi kalau bisa ditolak langsung ya. Kalau punya kekuatan untuk menolak, kalau bisa ditolak, jangan diterima ya. Tapi Pak, bingung gitu Pak kalau misalkan pas nanti udah kerja terus beneran kayak gitu. Maksudnya ada ngasih saya gratifikasi terus saya ngelaporin tuh. Kadang kayak takut gitu loh Pak sama yang saya laporin. Kayak takut gimana? Kayak misalkan kasus misalnya nanti saya bakal diapa-apain sama yang saya laporin. Justru kalau nggak dilaporin yang terancam Mbak Anissa loh. Itu kadang-kadang pemberian gratifikasi itu bisa menjebak kita gitu, seperti itu. Kalau kita nggak laporin, malah kita yang jadi malah kita yang akan jadi tersangka nantinya seperti itu. Jadi kalau bisa dilaporkan saja seperti itu. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Di gimana ya? Misalnya kalau misalnya kita nggak kuat maksudnya tadi kenal gitu kan orangnya ya gitu ya. Kenal gitu ya. Ya kalau misalnya memang sudah nggak enak menolak ya sudah diterima, difoto kemudian buat surat pernyataan kemudian dilaporkan seperti itu. Kalau saya menerima seperti itu. Kalau itu Pak, saya tuh punya temen tapi anak AP gitu kan Pak. Terus dia pernah kerja, ya iya kan AP pernah kerja. Maksudnya pernah dapat waktu kerja itu dia dapat uang sogokan gitu kan Pak. Terus tapi dia bingung gimana menolaknya, akhirnya tetap diterima tapi uangnya nggak dia pakai, terus dia langsung kasihin ke badan amal gitu, gimana Pak?
Harusnya ada ininya ya, ada dokumentasinya seperti itu. Sebenarnya lebih aman dilaporkan, karena ketika dilaporkan kitanya yang aman gitu kan. Maksudnya walaupun itu nanti sudah diberikan ke badan amal ya, tapi kalau uang sebenarnya dilaporkannya ke, kan masing-masing kantor seperti Kementerian Keuangan kan sudah punya UPG ya, unit pengendali gratifikasi, jadi nggak langsung lapor ke PK pun aman gitu loh, jadi langsung masuknya ke UPG tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya lebih aman untuk melaporkan ya, karena terdata, teman-teman terdata. Maksudnya ya terdata gitu, seperti itu. Lebih amannya seperti itu. Yang penting ditolak dulu aja ya. Kalau sama teman ya, kalau misalnya sama yang dikenal ya bilang aja, bilang kita nggak main seperti ini ibu gitu, nggak main seperti ini pak gitu. Ditolak aja ya. Maaf Pak, izin bertanya juga. Ya. Jadi teman saya di kelas lain itu ada yang materi pertemuan untuk etikornya itu simulasi menolak amplop Pak. Karena karena waktu kemarin itu kayak ada gestar gitu kan, kakak tingkat yang kerjanya sekarang penempatannya di Pemda gitu. Terus katanya dia nodorin amplop sama atasannya, dia nolak, terus dia malah dikucilin satu tempat kerja itu, terus kayak agak dipersulit gitu. Nah itu gimana Pak kalau kayak gitu? Ya itulah yang saya bilang resiko ya. Kadang-kadang kita yang nggak vokal dan ternyata lingkungan kita memang tidak seperti itu, ya kita harus sabar ya teman-teman ya. Itulah buah dari mempertahankan integritas sebenarnya, seperti itu. Resikonya adalah yaitu ya dikucilkan, kemudian mungkin nggak bakal diajak lagi, kemudian nggak dilibatkan dalam proyek-proyek misalnya ya. Itu sudah sangat ini ya, apa namanya, wajar sekali terjadi seperti itu, dan banyak teman-teman yang sudah punya kisah-kisah seperti itu. Namun ya kita harus sabar ya, kita harus memperlihatkan kepada orang-orang kalau misalnya kita nggak sama seperti mereka gitu. Ya dikucilkan nggak apa-apa, diterima aja, nggak lama kok gitu ya. Mungkin berdoa aja nanti ketika saat ada pergantian jabatan, kepalanya bosnya sudah bukan orang seperti itu lagi, ya akhirnya lambat laun berubah seperti itu. Kita cuma butuh kesabaran aja seperti itu. Kita memang menjadi titik-titik hitam ya, seperti yang kemarin saya bilang ya, di antara susu putih ya. Tapi kalau misalnya kita sabar di situ, kemudian tim-tim baru masuk, kemudian kepengurusan berganti, itu nanti akan menjadi, apalagi nanti ketika pas bosnya lagi ganti ya, dan bosnya sudah nggak seperti itu, bosnya juga menjunjung tinggi integritas, insya Allah semuanya akan berubah seperti itu. Itu ya Mbak ya. Dan itu terjadi di tempat kerja ya. Itu keniscayaan ya. Itu keniscayaan teman-teman ya. Jadi saya bilang teman-teman nggak seperti yang tadi captionnya ini ya, Pak Baharudin Lopa ya. Jadi kita berani walaupun kita benar, tapi karena banyak orang yang merasa tidak salah ya. Kalau di tempat kerjanya Pak Mangga itu gimana Pak? Bapak pernah nggak kayak ngalamin gitu Pak? Gimana? Di tempat kerjanya Pak Mangga pernah ngalamin ada kayak wah ini kayaknya suap nih, atau ini kayaknya gratifikasi nih, atau mungkin temennya, atau pokoknya di lingkungan kerjanya Pak Mangga gitu? Tidak pernah, cuman memang saya kan saya kan freelancer di Dinas Perpustakaan Kota Makassar ya. Itu memang saya tidak temukan indikator, saya menemukan indikator seperti itu, cuman memang ketika bersangkutan sama saya langsung menolak seperti itu. Soalnya teman-teman sudah tahu kalau misalnya saya kan penjual anti korupsi ya. Jadi
Jadi gini, kita yang harus menjadi role model teman-teman ya. Karena kalau kita sudah ditahu jadi role model, orang-orang nggak akan macam-macam sama kita seperti itu. Nah, jadi berani menolak, kemudian memperlihatkan dengan tegas bahwasanya kita tidak seperti itu cuma sekali 2 kali aja. Nanti teman-teman akan paham, teman-teman kerja kita akan paham ya. Kalau misalnya pribadi kita seperti itu, jadi kalau mereka ketiga kali, keempat kalinya mau ngajakin kita bermain nggak benar gitu kan, itu mereka nggak pikir-pikir lagi seperti itu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Misalnya kalau ada saya, terus mereka mau bareng gitu kan, mau jalan bareng, kemudian mau melanggar lampu merah gitu kan, atau melanggar lalu lintas, kalau ada saya itu nggak bakal berani seperti itu. Jadi ya gimana ya, kita harus memperlihatkan kalau kita role model gitu. Nah, dengan berani menolak itu teman-teman akan jadi role model seperti itu. 1 kali 2 kali dibenci, kemudian saya yakin di tempat kerja teman-teman itu bukan cuma teman-teman yang seperti itu, tapi ada beberapa teman-teman yang memang seperti itu tapi tidak berani gitu loh. Nah, makanya teman-teman harus jadi role model, ngajak yang lain supaya teman-teman yang lain juga ikut berani bersuara benar seperti itu. Itu ya Mbak Anissa, Mbak Made ya. Pak boleh izin bertanya juga nggak Pak? Ya silakan. Kalau dari penjelasan tadi kan kalau misalkan kita diajak sama rekan kerja atau apa yang tidak baik kan alangkah baiknya menolak. Tapi apakah alangkah baiknya lagi kalau misalkan kita juga mengadukan teman kita itu Pak? Apa gimana ya Pak? Supaya jadi tidak elok kalau misalkan malah kita mengadukan teman kita yang ngajakin kita buat yang aneh-aneh gitu. Ya. Level terendah dari integritas itu kan sebenarnya mengakui kesalahannya teman-teman ya. Level terendah dalam berintegritas itu pertama harus mengakui kesalahan. Kemudian dari kesalahan itu teman-teman tidak akan mengulanginya lagi kan ya. Kita kan manusia ya. Manusia itu kan tidak luput dari hilaf ya teman-teman ya. Tidak ada manusia yang terlalu sempurna gitu ya. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Nah, tingkat jika kita ingin berlatih berintegritas teman-teman ya, mulai dari diri kita dengan apa? Dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Apa sih kesalahan-kesalahan terbesar yang pernah kita lakukan dalam hidup ini? Kita akui itu salah. Kemudian berani nggak untuk tidak mengulanginya. Sekarang begini, misalnya saya ya, dulu ya, saya itu buat SIM-nya kan nembak ya. Apa sih istilahnya? Nembak ya. Seperti itu ya. Iya Pak, nembak. Nembak. Nah itu begitu pas menjadi seorang penyuluh anti korupsi, kita sadar kalau misalnya itu salah gitu ya. Dan ya udah nggak usah melakukan itu gitu. Sekarang kalau mau ngurus SIM, siap-siap nih. Saya tahun depan sudah mau ngurus SIM lagi nih. Ini kalau bisa ya nggak boleh nembak gitu. Kalau bisa ya sesuai dengan prosedur, mendaftar, kemudian kalau ada ujian ikut ujiannya. Kalau gagal ya udah gagal gitu. Kalau misalnya gagal ya nggak dapat SIM ya udah nggak dapat SIM selamanya gitu. Sampai kita betul-betul usaha sendiri gitu kan. Dan itu disadari. Nah, perilaku seperti itu yang harus kita sadari kalau misalnya itu nggak benar. Kemudian jangan diulangi, kemudian kita jadikan diri kita role model seperti itu, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah level tingkatan ke atas setelah mengakui kesalahan. Nah, di level keduanya ini tuh menegur menegur atau memperingatkan teman atau atasan. Nah, di sini level yang paling ini ya Mas Didi ya, ini maksudnya bahwa ketika kita berani untuk menegur dan dan memperingatkan, itu kita sudah naik ke tahapan selanjutnya Mas Didi. Jadi itu juga salah satu penegakan integritas seperti itu. Tidak masalah menegur, tidak masalah memperingatkan kalau misalnya memang itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kita anut atau nilai-nilai kode etik yang dianut. Misalnya di tempat kerja kita ada kode etik kan ya, kemudian ada teman kita atau ada atasan kita yang memang tidak sejalan dan malah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kerjanya Mas Didi, misalnya tidak sesuai dengan kode etik, ya nggak apa-apa, ditegur dan diingatkan itu nggak masalah. Itu salah satu bagian dari penegakan integritas
seperti itu. Nah, gitu ya teman. Tapi yang gitu tadi ya teman-teman ya, kita sudah harus jadi role model, kita sudah harus jadi tidak melakukan itu juga gitu. Kita sepakat kalau misalnya ya kode etik di tempat kerja kita itu sudah benar dan kita sudah tidak melanggar juga gitu. Tapi kalau kita melanggar juga ya percuma, teman kita diperingatkan juga nggak bakal mendengar gitu, seperti itu. Nah, cara memperingatkannya pun juga macam-macam ya. Dari teman-teman penyuluh yang anti korupsi itu ada yang keras, ada yang sopan, ada yang halus ya. Macam-macam ya cara menegur itu ya. Biasanya orang-orang yang berani itu yang yang keras itu biasanya langsung ditegurnya langsung frontal gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang metodenya menegurnya ya sopan ya, misalnya halus, misalnya diingatkannya secara pribadi, misalnya diajakin ketemu terus diingatkan gitu kan, nggak diingatkan di depan orang gitu kan, seperti itu. Kan ada tipe orang yang mengingatkannya langsung di depan orang, oh kamu itu jangan seperti itu ya gitu ya. Ada yang frontal seperti itu, ada yang memang cara mengingatkannya sopan lah seperti itu ya, baik-baik. Atau pakai pihak ketiga, misalnya ngelaporin atasannya pelan-pelan gitu, misalnya melaporkan temannya ke atasan karena misalnya memang sudah melanggar kode etik seperti itu. Tapi di ini ya nggak tidak frontal seperti itu. Itu ya Mas Didi ya. Jadi itu salah, jadi tidak salah Mas ya, tidak salah. Kita kadang-kadang takut karena kita takut diapa-apain lah, takut ya mau gimana gitu kan, maksudnya masa kita diajakin nggak bener kita mau gitu kan, ya gimana ya. Jangan takut ya, karena ini cuma kehidupan gitu ya teman-temannya, nggak dapat proyek, nggak dilibatin proyek lagi, akhirnya kita takut. Ya gimana ya, ya sudah, mau gimana lagi gitu ya, mau gimana lagi, seperti itu. Yang kita cari itu uang halal ya teman-teman ya, kita cari itu uang halal gitu. Masa kita diajakin nggak benar, itu kan ya maksudnya hubungannya pasti langsung ke religiusitas pasti, seperti itu. Itu ya Mas Didi. Monggo yang lain teman-teman, menunya. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan, siapa? Ya, ini kan berkaitan dengan korupsi itu Pak. Sepengetahuan saya kalau misalnya koruptor terus udah di penjara, itu kan hak politiknya masih ada ya Pak. Jadi masih bisa menjabat jadi pejabat pemerintah begitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Sepertinya sudah diatur ya. Peraturan apa itu ya? Nanti saya carikan ya. Itu kayaknya sudah diatur. Hak politiknya sepertinya sudah sudah dicabut ya. Sebentar saya carikan dulu. Nanti saya coba carikan ya, Mbak Vera ya. Sudah diatur, sudah disahkan sama Komisi Yudisial kemarin. Ya, ada itu. Partai hak politik. Ya, hak politik, tentang hak politiknya ada ya. Kayaknya dicabut untuk berapa tahun seperti itu. Sudah ada. Saya lupa peraturan apa itu waktu itu yang disahkan ya. Oke, Mbak Olivia, silakan Mbak Olivia. Oh, Pak, saya bukan mau nanya, tapi mau izin ke belakang, Pak. Ya, silakan. Ya, makasih, Pak. Nanti saya carikan Mbak Vera ya. Ininya ya. Oke, kalau memang nggak ada, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Baik, ini pengertian delik teman-teman ya. Bahwasanya delik itu berasal dari kata Latin, bahasa Latin yaitu delictum ya. Yang artinya kesalahan, kegagalan atau kerusakan ya. Delik ya, delik pidana korupsi. Delik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana ya. Ini menurut Pak Lahli, Nujatno, merumuskan delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
Nah, kemudian tresna merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindak pemidanaan. Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas, dapat disebutkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Di penjelasannya ya teman-teman ya, teman-teman bisa baca bahwasanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah salah satu dari beberapa tindak pidana yang bersifat luar biasa ya. Atau yang biasa dikenal dengan extraordinary crime. Maka yang karenanya pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula. Jadi tindak pidana korupsi itu termasuk salah satu dari extraordinary crime ya. Extraordinary crime itu kan ada apa ya? Ada narkoba ya, narkoba, kemudian ada apa lagi tuh? Pencucian uang, kemudian ada apa lagi ya? Ada 5 itu ya. Kalau dari sosiologi hukumnya, teman-teman ya, kita lihat kenapa sih korupsi menjadi kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi pasti dilakukan dengan sengaja, teman-teman. Maksudnya sengaja apa? Sengaja itu adalah mengetahui dan menghendaki. Nggak mungkin kita lakukan korupsi itu. Koruptor itu nggak mungkin melakukan dengan tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Pasti dilakukan dengan sengaja. Ya. Dia mengetahui perbuatannya, dia menghendaki perbuatan itu dilakukan seperti itu. Ya, nggak mungkin ya. Tidak mungkin dilakukan dengan tidak sengaja seperti itu. Uang kantor kok dibawa pulang seperti itu. Nggak mungkin ya seperti itu ya. Nggak sengaja dibawa pulang seperti itu. Nggak sengaja dibeliin apa-apa gitu. Itu nggak mungkin ya. Jadi memang patronnya memang seperti itu. Kemudian selain sengaja, korupsi pasti dilakukan dengan merencana ya. Kalau definisi hukumnya, rencana itu ada waktu bagi pelaku untuk berpikir tenang, membayangkan dan mempersiapkan perbuatan-perbuatan yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan kejahatannya. Ya. Ada waktu untuk berpikir tenang ya, teman-teman. Ketika di kamar terus berpikir tenang, membayangkan apa, teman-teman? Membayangkan apa? Nah, korupsi itu dilakukan dengan rencana ya, direncanakan ya. Jadi koruptor itu sebelum tidur itu nggak baca Quran ya, tapi dia mikir gimana ceritanya besok ini mau korupsi apa seperti itu ya. Itu direncanakan ya, direncanakan. Oh nanti saya ingin ke sini ya, kemudian ketemu sama bapak ini, kemudian saya akan ngasih uang segini gitu, terus gini. Jadi direncanakan ya, nggak mungkin nggak terencana. Kemudian korupsi bukan kejahatan yang bisa dilihat secara kasat mata. Seperti yang saya pernah sampaikan, bahwasanya korupsi ini bukan kejahatan yang bisa dilihat secara kasat mata ya. Teman-teman bisa melihat perilaku kejahatan copet nggak? Bisa ya. Ketika teman-teman di bus atau di rel kereta misalnya, nggak sengaja lihat ada orang yang dicopet gitu. Itu kan teman-teman bisa lihat ya anunya ya. Atau teman-teman tidak sengaja lihat kejahatan begal misalnya. Itu bisa dilihat kan ya. Tapi korupsi teman-teman bisa nggak lihat secara kasat mata? Tidak ya, karena memang apa? Karena wujud perbuatan materialnya sama seperti perbuatan halal ya. Suap menyuap itu kan memberikan ya, memberi uang gitu atau memberi barang ya. Itu kan sama aja seperti kita memberikan sesuatu gitu ya. Kita nggak serta-merta bilang kalau misalnya kita di tempat umum terus ada orang yang saling memberikan barang atau saling memberikan uang, itu adalah korupsi gitu. Wah, itu mereka lagi transaksi tuh gitu ya, seperti itu. Kita juga nggak bisa tahu ya. Karena memang seperti itu ya teman-teman ya. Bahayanya korupsi seperti ini ya. Wujud perbuatannya sama seperti perbuatan halal ya, saling memberi, kemudian
saling apa namanya menjanjikan hal-hal baik ya seperti itu ya. Itu kan sama ya perbuatannya. Koruptornya tidak bisa diidentifikasi. Pernah berhasil mengidentifikasi koruptor? Pernah nggak teman-teman? Oh, koruptor itu ternyata perutnya besar gitu ya. Kemudian klimis ya, nggak bisa ya teman-teman ya, kita nggak bisa serta-merta bilang kalau koruptor itu seperti itu ya. Walaupun pada umumnya koruptor makin korup makin kinclong ya. Jadi tetapi kita nggak bisa serta-merta juga bilang kalau misalnya orang-orang yang tiba-tiba jadi penampilannya kinclong, kemudian taraf hidupnya kok tiba-tiba kaya gitu ya, kita nggak bisa, tapi kita nggak bisa itu bilang serta-merta itu koruptor nih gitu ya, bukan ya, seperti itu. Memang perlu dibuktikan dengan betul-betul dengan benar-benar ya, dengan sebenar-benarnya. Misalnya makin korup, mobilnya makin mewah, rumahnya makin megah ya, temannya makin hebat ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita nggak bisa identifikasi gitu ya. Teman saya kok tiba-tiba punya mobil mewah gitu. Mungkin kita bisa berpikir jangan-jangan dia koruptor, tapi kita nggak bisa langsung menyebut kalau misalnya beliau koruptor ya. Siapa tahu dapat hadiah ya, dapat hadiah undian ya, tiba-tiba dapat mobil gitu. Siapa tahu ya seperti itu. Temannya makin hebat. Tiba-tiba udah punya teman jenderal aja gitu ya. Tiba-tiba punya teman jenderal, tiba-tiba punya teman wali kota gitu ya. Makin ini makin hebat pergaulannya ya. Nah, ini teman-teman ya. Kejahatan luar biasa itu atau extraordinary crime itu ciri-cirinya pertama berpotensi dilakukan oleh siapa aja ya. Jadi memang saya bilang berpotensi ya. Kita bilang berpotensi berarti ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Boleh dilakukan oleh kita, dilakukan oleh adik-adik kita ya. Bahkan anak-anak pun itu berpotensi. Ketika kita sudah bilang berpotensi, anak-anak pun berpotensi ya seperti itu. Kalau kita ngajarin budaya-budaya yang koruptif itu diikutin loh seperti itu. Jadi kejahatan luar biasa itu seperti itu ya teman-teman ya. Patronnya seperti itu. Kejahatan luar biasa juga itu salah satunya terorisme ya. Terorisme juga salah satu kejahatan luar biasa. Jadi siapapun bisa ya, siapapun bisa dilakukan oleh siapa aja. Orang-orang sekitar kita, diri kita pun berpotensi ya, berpotensi sekali melakukan korupsi atau kejahatan luar biasa. Yang kedua ya, random victim atau random target, tidak milih-milih korban ya. Sekarang saya tanya lagi, siapa korban dari korupsi teman-teman? Siapa? Boleh di chat. Oke. Masyarakat, oke. Rakyat, masyarakat. Lagi. Lagi. Negara. Ada lagi? Nah, selanjutnya. Ya, betul. Ya, betul Mbak Katrina ya. Kita ya teman-teman ya. Langsung aja nunjuk ke kita gitu ya. Jangan ke masyarakat karena pernah ngerasa nggak kalau kita jadi korban gini? Di kereta tiba-tiba kita sadar handphone kita hilang gitu ya. Bagaimana perasaannya? Jadi korban ya. Ngerasa seperti itu nggak ya? Nah, mungkin kita baru ngerasa jadi korban kalau misalnya kita dalam keadaan seperti itu ya, keadaan betul-betul hilang gitu. Tapi ternyata ya kita ini korbannya teman-teman ya. Ya betul seluruh masyarakat, tapi kita
saya gitu, teman-teman mahasiswa gitu. Jadi memang luar biasanya ini ya gitu ya. Kita nggak sadar kalau misalnya kita yang jadi korban seperti itu. Bahayanya korupsi seperti itu teman-teman ya. Karena memang gitu ya. Karena memang kita belum langsung merasakan ya, belum langsung merasakan. Nanti merasakannya nanti. Begitu pas tiba-tiba harga cabai aja naik gitu ya, gitu. Atau tiba-tiba harga apa-apa di sekitar kita naik, itu baru kita ngerasain gitu. Kita ya teman-teman ya, masyarakat betul negara ya. Tapi ya kita harus merasa bahwasanya diri kita juga adalah korban. Seperti itu. Kerugiannya besar dan meluas ya. Snowball effect kalau teman-teman pernah istilahnya ya, snowball effect atau domino effect ya. Perbuatannya sudah selesai, kerugiannya berlangsung terus-menerus ya. Ini luar biasanya korupsi. Perbuatannya sudah selesai, koruptornya udah ditangkap, kemudian sudah dimasukin penjara, dikasih makan, disubsidi lagi ya. Kemudian perbuatannya sudah selesai, ternyata kerugiannya berlangsung terus-terusan seperti itu ya. Tadi salah satu kasusnya tadi yang di Pindrang ya. Jembatannya hancur itu ya. Yang sudah ditangkap orangnya, sudah dijebloskan ke dalam penjara itu jembatan yang robohnya diapain gitu, kasihan ya. Akhirnya kita lagi yang kena nih ya. Siapa yang bisa meneruskan pembangunan jembatan itu atau memperbaiki? Pakai uang apa lagi ya? Akhirnya kita pakai uang negara lagi ya, dari pajak lagi ya. Seperti itu. Terorganisasi atau oleh terorganisasi, organized crime atau organized crime. Terorganisasi teman-teman ya, lihat korupsi kelas kakap ya yang sekarang ya, itu terorganisasi sekali ya, tidak main satu orang ya. Kalau kalian mainnya satu orang itu masih kelas rendahan ya, kelas basic ya, korupsi kelas basic ya. Jadi memasukkan tanda tangan sendiri, buat nota fiktif sendiri, tanda tangan sendiri, dicairkan sendiri ya. Itu masih korupsi kelas ini, korupsi kelas apa namanya, tri ya. Kalau korupsi besar itu ya semua terorganisir ya, ikut lelang ya, ikut lelang, kemudian ada A, B, C ya. Yang BC-nya itu disuruh ikut aja gitu, ntar yang dimenangin yang A gitu ya. Terus lagi ada lagi vendor-vendor yang lain. Jadi terorganisir ya. Baik, teman-teman tadi sudah dijelaskan sama kelompok 6 ya. Ini penjabarannya 7 kelompok 7 betul ya, 7 delik. Korupsinya dari 12 pasal cuma 2 pasal yang menjelaskan tentang kerugian negara ya teman-temannya. Jadi memang ini, jadi korupsi itu bukan cuma soal kerugian negara ya teman-temannya, ada soal penyuap, ada perbuatan curang, ada penggelapan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kemudian sama gratifikasi. Dan tambahannya ada 6 ya, ada 6 tindakan lain yang berhubungan dengan tindakan korupsi ya. Seperti ini, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, bank yang tidak memberikan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan yang saksi yang membuka identitas pelapor ya. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman ya. Subjek hukum tindak pidana korupsi ya. Pertama, setiap orang ya. Teman-teman tadi sudah lihat setiap orang perseorangan, siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati. Yang kedua korporasi ya. Jadi orang perseorangan
dan korporasi. Itu setiap orang, ya. Maksud dari setiap orang yang ada di pasal 1 angka 3 itu ya, dan pasal-pasal yang lainnya ya, ketika misalnya bilang ada tulisan setiap orang, itu berarti dua hal ya, orang perorangan ya, kemudian korporasi ya, seperti itu. Korporasi itu seperti apa? Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ya. Kalau teman-teman punya grup arisan, itu korporasi ya teman-teman ya, atau punya komunitas, teman-teman di kelas ini punya komunitas, itu korporasi ya. Jadi yang akan teman-teman akan terjerat undang-undang ini setiap orang ya, orang perseorangan, siapa saja, setiap orang pribadi kodrati ya, pribadi kodrati. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bukan orang, nggak apa-apa korupsi ya, nggak bakal kena ya sama undang-undang ini ya, seperti itu. Karena pribadi kodrati ya, teman-teman kan pribadi kodrati ya, percaya dengan Tuhan ya. Terbukti kalau misalnya OTT ya, saya pernah dengar dari teman-teman, salah satu teman-teman penyidik di KPK itu, biasanya kalau mereka di OTT ya, mereka langsung bilang, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Yesus, gitu ya. Berarti mereka memang pribadi kodrati ya. Jadi mereka memang orang ya, jadi tetap dikenakan tindak pidana korupsi seperti itu. Kemudian korporasi, ya ini korporasi ini ya kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. Kemudian pegawai negeri teman-teman ya. Perhatikan di sini, pegawai negeri kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Namun ada 5 kriteria pegawai negeri di sini ya. Semakin ke bawah semakin luas. Kalau teman-teman perhatikan. Karena di nomor 1 pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian. Ya. Undang-undang tentang kepegawaian ya, beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang beberapa waktu lalu teman-teman sudah presentasikan ya, itu undang-undang tentang kepegawaian ya. Nah, itu pegawai negeri. Tapi ternyata pegawai negeri juga itu sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP teman-teman ya. KUHP itu sudah lama sekali ya teman-teman ya, di bawah sama Belanda ya. Sudah ratusan tahun berlaku ya, sejak Belanda di sini ini masih dipakai ya. Bahkan saat Belanda tidak pakai KUHP, sekarang Indonesia masih pakai KUHP ya. Jadi kita masih pakai ini ya. Jadi jaksa penuntut umum biasanya juga pakai KUHP ya. Jadi pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP ya. Nanti kita bahas. Orang yang menerima gaji upah dari keuangan negara ya, teman-teman bukan PNS tapi menerima gaji dari keuangan negara ya. Misalnya saya bukan ASN karena dapat upah atau gaji dari APBD. Ya, saya termasuk pegawai negeri di sini akhirnya ya, bisa kena ya. Orang yang menerima gaji upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara. Ini juga ya. Sama ya. Orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara. Wah, ini lebih luas lagi ya. Orang pakai ATM Mandiri atau BNI atau BRI ya misalnya. Itu berarti pegawai negeri ya. Luar biasa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya. Bagaimana subjek hukumnya, siapa sih subjek hukumnya tindak pidana korupsi itu. Nah, ini ya. Ini sudah. Nah. Ya, kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil ya. Undang-undang mengatur lebih luas. Pengertian pegawai negeri menurut KUHP. Nah, di sini dilihat teman-teman. Yang disebut pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota Dewan Waterscrap. Dulu ini profesi Waterscrap itu ini apa namanya?
penjaga pintu air ya. Penjaga pintu air itu juga pegawai negeri ternyata ya. Dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. Dan golongan timur asing ya. Jadi yang kayak seperti Punjabi itu juga termasuk pegawai negeri teman-teman ya. Tangkap tangan juga diatur di KUHP ya. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila di saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Nah, ini kita masih berpegang teguh ya sama pada KUHP ya. Tindak pidana korporasi ya. Korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, kemudian melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana korupsi, terus tindak pidana tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pertama melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Ini regulasinya ya teman-teman ya. Regulasi terkait tindak pidana korupsi untuk korporasi ada 2. Tindak pidana korupsi itu sendiri sama peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Kok lari nih ya pertanggungjawaban pidananya, kok lari ke situ ya. Baik, teman-teman, saya pikir cukup ya. Atau ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Saya izin mengakhiri lebih awal karena agak sedikit kurang enak badan. Teman-teman boleh mengerjakan esai ini nanti setelah ini. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Mirna ya. Iya Pak, kalau misal ini Pak ada koruptor, dia kan dibuktikan kalau dia menerima suap misalkan sebesar 1 miliar. Nah, lalu si 1 miliar itu emang nggak dibalikin lagi ya Pak? Apa dia cuman menerima pidana dendanya? Atau 1 miliarnya harus dibalikin Pak? Ya, harus dibalikin ya. Tapi kan kenyataannya seperti yang data yang kemarin kita sampaikan ya, pengembalian itu nggak sampai dari total yang sudah dikorupsi ya. Mungkin 1 miliar mungkin masih bisa dikembalikan ya. Tapi ketika misalnya sudah menyentuh angka-angka yang seperti 300 miliar gitu ya, itu biasanya pengembaliannya cuma sampai 10% paling banyak ya, Mbak Mirna ya. Tapi kalau cuma 1 miliar, pasti jaksa penuntut umumnya mengembalikan 1 miliar itu seperti itu. Tapi kalau biasanya yang lebih besar ya, itu kalau kita lihat data-data yang ada tidak dikembalikan 100% ya, karena ya itulah ya, kita nggak tahu seperti apa ya. Yang jelas upaya jaksa penuntut umum untuk mengembalikan yang sudah di biaya sosial korupsi yang sudah yang sudah diinginkan itu sudah ada upaya ya. Tapi kalau cuma 1 miliar dikembalikan Mbak Mirna biasanya, karena itu terjangkau ya, maksudnya bisa diinginkan. Iya, siap Pak. Makasih Pak. Iya. Silakan yang lain teman-teman. Ada yang lain? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak. Siapa ini Mbak Oriska ya? Iya. Kan
di kelompok 6 tadi kan udah ada sempat disinggung kalau korupsi dalam keadaan tertentu itu dihukum mati gitu kan Pak. Nah, tapi kan kenyataannya itu sampai sekarang tuh belum ada yang kayak gitu di Indonesia. Nah, kira-kira tuh sebenarnya apa faktor pertimbangannya kok nggak sampai ada yang dihukum mati gitu Pak. Padahal kan tadi di undang-undangnya udah ada gitu. Kayak pertimbangannya itu apa aja gitu. Pertimbangannya tadi ya seperti yang teman-teman sudah ketahui ya. Di situ kan ada poin ya di apa? Poin di apa namanya di KPK itu ya, di Undang-Undang KPK ya. Ada poin tambahan ya, memperhitungkan hak asasi manusia ya di situ ya. Nah, itu mungkin salah satu yang diambil ya. Sebenarnya kan disayangkan ya, padahal sebenarnya Pak Menteri Juliari ini ya bisa dikenakan hukuman mati kan ya, karena korupsi bantuan sosial di kebencanaan ya, seperti itu kan ya. Nah, tapi kok di Indonesia belum bisa ya, belum bisa, bahkan bukan pada kasus Bapak Juliari saja, tapi di kasus-kasus yang lain yang terdahulu kok belum pernah ada putusan hukuman mati ya. Jadi memang kalau kita perhatikan undang-undang itu kan ada namanya, teman-teman coba perhatikan tadi di ini ya, hukuman-hukumannya ya. Jadi memang hukuman optimum ya, hukuman maksimal misalnya tadi seperti bisa nggak tadi diperlihatkan lagi kelompok 6 ya, misalnya denda apa namanya hukumannya tadi ya, salah satu hukumannya. Jadi lebih berpatokan kepada hukuman optimalnya ya. Jadi ada misal, boleh ditampilkan lagi nggak Mbak Made ya, presentasinya tadi. Yang pertama tadi ya, Mbak Rizka ya, katanya demi hak asasi manusia ya, seperti itu. Yang kedua tadi itu ya, para jaksa penuntut umum ini lebih memilih ikut azas hukum ya. Jadi lebih ke melihat hukuman optimalnya seperti apa gitu. Misal tadi penjara paling lama 4 tahun, kemudian denda 100 juta misalnya, atau 1 miliar misalnya. Nah, itu biasanya ikutnya ke sana, seperti itu. Mana presentasinya nggak muncul ya? Oh, iya. Coba Mbak yang tidak pidananya. Mereka akan lebih memilih untuk memberikan hukuman yang optimum ya. Maaf Pak, slide yang mana ya Pak? Yang ini, yang apa namanya, yang slide yang ada hukumannya. Salah satu contoh aja. Nah, ini ya. Pasal 3 ini ya, dipidana dengan penjara seumur hidup. Nah, ini kemudian atau pidana penjara paling singkat. Nah, ini hukuman penjara seumur hidup itu hukuman optimal ya. Jadi itu yang biasanya mereka pilih seperti itu ya. Nah, misal yang coba yang 4 tahun, Mbak. 4 tahun atau yang ada ininya.
Yang tadi itu ya. Nah ini. Kan coba next lagi. Next lagi. Next lagi. Yang lain coba. Kan ya, nggak ada ya. Jadi diambil hukuman yang paling ini, yang paling optimum ya. Seperti itu. Banyak juga jaksa penuntut umum itu juga berpendapat bahwasanya hukuman mati juga memang memberikan efek jera, cuman tidak relevan digunakan di Indonesia seperti itu. Begitu ya Mbak Aureska ya? Ya Pak. Oke teman-teman, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Pak Mangga. Ya silakan Pak. Bu, Mbak. Pak Mangga sakit apa Pak? Kepo nih. Dari sejak hari Sabtu kemarin itu ya teman-temannya malamnya udah panas ya. Kemudian sempat juga hilang penciuman, wah agak ngeri ya. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah nggak demam, cuma agak batuk. Kemudian alhamdulillah penciuman juga sudah pulih 10%, jadi ya mohon doanya saja ya teman-teman ya. Tetap semangat, tetap tetap sehat gitu ya. Oh ya, saya lupa sampaikan ya, untuk undang-undang tipikor ini beda ya sama undang-undang tindak pidana yang lain. Kalau yang lain itu yang namanya membantu ya, membantu itu hukumannya setengah dari yang utama, tokoh utama ya. Tapi kalau untuk undang-undang tipikor ini, baik yang membantu ya, itu hukumannya sama ya. Kalau misalnya teman-teman membantu koruptor misalnya, kemudian terlibat juga, hukumannya sama ya. Misalnya yang utama dapat 4 tahun, teman-teman juga pasti dapat 4 tahun ya. Teman-teman nggak tahu tiba-tiba disuruh atasan bawa koper, nggak tahu isinya apa, kemudian tiba-tiba ditangkap ya, padahal cuma disuruh nganter gitu. Ketika teman-teman dikasih penjara biasanya lebih sama dengan yang pelakunya ya, jadi hati-hati aja. Atau kalau misalnya pengen korupsi sendiri aja ya. Kalau membantu sama soalnya ya, rugi ya. Jadi kalau mau sendiri aja korupsinya, mandirilah. Oke baik, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan teman-teman. Nanti saya share ininya, esainya silakan dikerjakan. Apalagi ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Masih ada pertanyaan? Kalau dirasa cukup, boleh minta thumbs up-nya. Oke, baik teman-teman ya. Mohon maaf jika hari ini kurang optimal, kurang maksimal. Kita akhiri dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh ya Pak. Sembuh ya Pak. Pagi. Silakan boleh bubar.